Udah sambil jalan aja ya. Eh, jadi kita masih masuk ke materi persekutuan yang kayak kemarin. Jadi cuman bedanya kalau yang kemarin kita bicara bagaimana dua orang menggabungkan hartanya membangun sebuah usaha gitu ya. Kayak gitu. Jadi maksudnya dari individu masing-masing. Kalau sekarang kita bicara dua perusahaan yang akan bergabung menjadi satu perusahaan gitu. Bedanya gitu aja. Jadi yang asalnya satu perusahaan jadi dua perusahaan gitu. Nah, kita akan langsung aja ke contoh lah biar cepet. Share screen. Kelihatan nih share screen saya? Kelihatan ya? Share screennya kelihatan ya? Oke, share screennya kelihatan. Kelihatan. Terus ini, nah ini dia. Ini dia. Saya mau kasih lihat. Nah, gini. Kita akan, ini kelihatan jelas atau kurang gede? Gini ya. Jelas. Ya. Jelas. Jadi kita akan studi Udah kasus. jelas, Pak. Oke, studi kasus dari ini. Ada soal kayak gini. Ini ada perusahaan namanya Fajar dan Bintang, toko Fajar dan toko Bintang yang punyanya ini Mugi dan Gina gitu ya. Jadi Mugi punya toko Fajar, Gina punya toko Bintang. Nah, dua orang ini dia pengen membuat perusahaan baru bernama Buana. Jadi toko Fajar dan toko Gina ini dia akan bersatu, akan bersekutu, akan berserikat gitu ya. Membuat perusahaan bernama Firma gitu ya. Nah, kalau yang seperti ini karena dia bukan lagi individu, dia udah masuknya eh, usaha masing-masing, ada usaha toko Fajar dan toko Gina, maka yang pertama kita harus mengecek dulu atau dua pihak ini harus menyetorkan laporan keuangannya, laporan posisi kekayaannya berupa laporan keuangan berupa neraca atau berupa laporan posisi keuangan gitu ya. Nah, ini neraca nih. Berupa neracanya ini harus disertakan yang terbaru. Jadi kalau di sini tanggalnya 1 Juli 2014, maka dia harus nyetorkan di akhir bulan sebelumnya atau di yang terbaru di 1 hari sebelumnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari data ini ada neraca masing-masing perusahaan, ada neraca toko Fajar dan neraca toko Bintang gitu ya. Oke, ini neraca sangat sederhana. Saya ambil sesederhana mungkin. Saya cek. Jadi apa? Udah kelihatan ya? Kelihatan tapi ya. Kalau ada masalah langsung interupsi aja ya. Langsung bilang. Oke? Ya, Pak. Oke. Ini ada kas sekian, persediaan sekian, sewa di muka sekian. Coba kamu cek dulu. Coba pelong heula ieu neracana, kira-kira ada yang nggak ngerti nggak atau udah aman? Aman. Aman ya. Ada kas persediaan nih akun-akun di sini di sisi aktiva, ini di sisi Aman. pasiva. Oke. Nah, kemudian itu toko Fajar, ini toko Bintang. Neracanya seperti ini. Sama, ada kas, piutang, persediaan kendaraan, ada akumulasi penyusutan, ada utang dan modal. Oke. Ini saya ganti dikit. Sudah ya? Ada masalah ya? Nggak ada masalah ya? Oke. Jadi setelah misalnya dua pihak ini ingin bergabung, kemudian masing-masing menyetorkan laporan neracanya. Nah, yang dilakukan selanjutnya adalah kedua belah pihak melakukan review atau melakukan pengecekan atas laporan yang disampaikan ini, gitu. Dan nanti akan ada penilaian masing-masing. Contoh misalnya eh, apa namanya? Misalnya Siti Nurhayati itu belum masuk ya? Belum ya? Ya udah nggak apa-apa. Pak. Nanti suruh nonton videonya aja lah. Siti Maesaroh misalnya. Siti Maesaroh dan Sri Nur Aini ini ingin bergabung membuat perusahaan gitu kan ya. Nah, misalnya Siti Maesaroh memberikan data ini kekayaan saya. Kemudian Sri Nur Aini juga memberikan kekayaannya, data kekayaannya ini dia. Nah, apa yang dilakukan selanjutnya? Selanjutnya pasti dicek berenya, saling mengeceknya, saling mengecek. Misalnya si ini kekayaannya benar nggak sih segini gitu.
dicek kebenarannya seperti apa. Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya berbagai macam cara, bisa dicek fisik atau dicek data kevalidannya dan segala macamnya. Sehingga nanti ketika sudah saling mengecek nanti akan saling mengkoreksi gitu kan ya. Oh, misalnya gini. Siti Maisaroh memberikan data bahwa saya punya persediaan barang 10 juta misal gitu ya. Nah, berarti Sri Nur Aini nanti akan ngecek kan, bener kasih 10 juta kan gitu ya. Ketika dicek teh, oh ternyata ada barang rusak yang belum kecek nih 500.000. Berarti kan oh bukan 10 juta tuh hari gitu mah 9.500.000. Akhirnya dua pihak ini akan melakukan kesepakatan. Nah, itu selanjutnya yang harus dilakukan. Jadi setelah masing-masing toko ini ngasih laporan neracanya, maka mereka harus melakukan pengecekan masing-masing gitu ya. Penilaian lagi masing-masing dan disepakati. Nah, kalau dari soal ini kita bisa lihat bahwa setelah melakukan penyetoran data tadi, dua belah pihak ini melakukan pengecekan dan disepakatilah ada beberapa koreksi. Koreksinya seperti ini. Jadi toko Fajar setelah dicek kembali atau setelah direview kembali ternyata ada persediaan yang dikoreksi. Jadi yang kalau di sini misalnya 49 juta ternyata pas dicek oh ada beberapa barang yang gak sesuai sehingga yang diakuinya 48 juta. Kemudian ada peralatannya juga yang dicek lagi yang diakuinya 25 juta. Kalau di sisi toko bintang ada piutang yang tak tertagih sebesar segini. Kemudian ada persediaan barang juga sebesar segini yang diakuinya dan kendaraan pun yang diakuinya segini. Jadi gitu ya. Jadi yang paragraf yang ini adalah bagian ketika menjelaskan setelah dilakukan pengecekan disepakatilah penilaiannya seperti ini. Ada beberapa koreksi. Oke, gitu sampai sini ada pertanyaan? Ngerti ya tahapannya ya? Jadi saya ulangi lagi. Tidak? Gimana lu tidak mengerti? Sok. Yang mana yang tidak mengertinya? Siapa tadi? Udah sih Pak ngerti. Udah. Cina ada yang tidak mengerti dia. Ayo teh sok di ini ditanyain. Ngerti. Ngerti? Aman? Aman ya? Clear ya? Aman Pak. Lanjut. Oke. Nah, maka setelah ini dari hasil penilaian tersebut, Aktiva baik terhadap Aktiva maupun pokoknya mah dikoreksi lah keduanya ya. Nah setelah dikoreksi ini kita akan melakukan pencatatan gitu ya. Jurnal untuk mencatat Aktiva dan utang sebagai setoran modal bergantung pada apakah firma menggunakan buku-buku baru atau dalam arti buku-buku toko Fajar dan toko Bintang tidak digunakan. Jadi, nah ini saya akan melakukan penjurnalan dengan metode diberlakukan buku yang baru. Jadi kita tidak lagi pakai buku sebelumnya, tidak pakai buku Fajar, tidak pakai buku non BT jadi teh Fajar jeung Bintang gitu. Tapi kita langsung pakai buku yang baru, buku PT Buana gitu ya. Nah, cara jurnalnya gimana? Cara jurnalnya begini. Saya langsung contohkan saja. Saya akan perlihatkan cara jurnalnya seperti ini. Nah, ini dia cara penjurnalannya. Jadi ini adalah penjurnalan untuk aktivitas transaksi penyetoran modal awal. Gimana? Ada masalah? Aman? Aman ya? Bapak ini dari Bapak teh nampilin Excel. Iya, ini Excel. Screen-nya tetap di sini, nggak pindah-pindah. Di mana? Oh jadi emang dari tadi emang kayak gini Pak? Ini yang sekarang kamu lihat apa? Jadi nggak berubah-berubah emang dari tadi. Yang kamu lihat sekarang apa? Yang itu, yang jurnal untuk setoran Gina. Yang oke, salah nih kayaknya nih ya. Tadi ya soalnya dari tadi Bapak ngejelasin tapi ininya nggak pindah-pindah. Oke, salah nih kayaknya. Iya, lain di situ. Tah, ayeuna naon nu katingali? Sekarang yang kelihatan Jurnal apa? setoran Mugi. Kalau sekarang Ya, yang kelihatan apa? Kalau sekarang yang kelihatan apa? Yang buat pengecekan. Sekarang pindah nggak? Sekarang pindah. mah ya kalau tadi mah nggak pindah-pindah kira-kira emang dari tadi. Saya ngejelasin ini tadi nih. Itu kok aman-aman wae kalian mah ada satu. Iya. Oke. Ini yang tadi saya jelasin.
Ini contoh soalnya nih. Sekarang kelihatan Mugi pemilik toko Fajar. Oke? Ya, Aman ya? Kelihatan ya Iya. sekarang. Tuh aman-aman wae kalian mah dasar. ya kan tadi mau Bapak kira Bapak ngejelasin Kalian Bapak tuh yang ini lihat gitu, yang ini. terus contohnya itu yang itu. Nah ini, Heeh. iya mah jawabannya iya mah. Tanya soal nama. Saya ulangi lagi muridnya atau nggak usah? Nggak usah lah ya. Ulangi Pak, gak ngerti. Aduh. Oke, baiklah. Jadi ini Mugi dan Gina punya perusahaan sebelumnya Fajar dan Toko Fajar dan Toko Bintang gitu ya. Ini kelihatan ya. Toko Fajar dan Toko Bintang gitu. Oke. Saya tandain lah merah. Nah, di Toko Fajar dan Toko Bintang ini dia ingin bergabung bikin perusahaan bentuk firma Buana gitu ya. Oke. Nah, itu. Nah, Iya. si Toko Fajar neracanya yang ini kelihatan ada kas, persediaan, sewa, peralatan dan lain-lain. Coba lihat ada masalah nggak kira-kira? Neraca Toko Fajar ini nggak ada. Nggak ada Pak. Oke, ini neraca Toko Fajar, ini neraca Toko Bintang. Jadi seperti yang tadi saya bilang bahwa setelah ada dua laporan neraca dari masing-masing yang ingin bergabung itu, maka dua-duanya melakukan koreksi ya. Korek. Oke. Penilaian tadi ya, ngerti ya? Yang tadi ya. Penilaian ulang kan? Jadi dicek lagi. Ya. Nah, hasil penilaiannya seperti ini gitu. Disepakati bahwa ada koreksi di Toko Fajar dan Toko Bintang. Kalau di Toko Fajar koreksinya begini. Persediaan disetujui 48 juta. Kan awalnya ditulisnya 49 juta ya. Ini ya. Ya. Ini yang awalnya. Ya. Ternyata yang disepakatinya segini setelah dilakukan pengecekan gitu. Ngerti ya alurnya ya? Oke. Nah, ini beberapa koreksinya, ada persediaan, ada peralatan. Kalau utang nggak ada masalah. Nah, kalau yang ini yang Toko Bintang miliknya si Gina, dikoreksinya ada 3 item. Ada ini, ada piutang yang ditaksir, ada piutang tak tertagih senilai segini. Oke. Kemudian ada persediaan barang dagangannya diakui sekian dan kendaraan diakui sekian. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Nggak ada. Nah, setelah dikoreksi, kita akan lakukan penjurnalan, oke? Nah, baru ini cara penjurnalannya begini. Baru masuk ke sini. Jadi, kita akan melakukan penjurnalan untuk setoran masing-masing. Transaksinya ada dua transaksi. Yang pertama Mugi menyetorkan modal, yang kedua adalah Gina menyetorkan modal. Oke, kita lihat. Caranya gimana bikin jurnalnya? Caranya gini. Untuk Mugi, kita cek di neraca. Neraca ini. Sama kayak kemarin ya. Kalau kas nggak ada masalah karena nggak ada koreksi, sehingga masukin aja langsung ke sini. Kas, masukin ke sini, oke. Nah, persediaan ada koreksi kan? Ada koreksi. Di neraca 49 juta, tapi yang disepakati 48 juta. Juta. Maka yang dimasukin ke sini adalah yang 48 48. juta. Oke. 48. Oke. Yang sewa nggak ada masalah. Sewa di sini adalah 12 juta. Ini nggak ada masalah karena nggak ada koreksi, maka langsung masukkan ke sini. Oke. Peralatan ada koreksi tidak? Peralatan ada koreksi ya. Peralatan disetujui 25 juta. Padahal kalau kita lihat di sini peralatan 35 juta dengan akumulasi penyusutan 6 juta. Juta. Artinya kalau di neraca berapa nilai peralatannya ditulisnya di awal? 29. 29. Oke. Di 9. sini 29, yang disepakati 25. Maka kita masukkan peralatan 35 juta. Akan tetapi akumulasi penyusutannya adalah jadi 35 juta dikurangi 25 juta. Kita masukkan 10 juta. Ya, benar kan? Juta. Benar ya? 10 juta. Karena kalau kita masukkan 6 juta, jadinya jadi 29 juta. Nah, jadi di akumulasi penyusutannya berubah. Jadi 10 juta gitu. Oke, ada pertanyaan? Aman ya? Bentar Bapak. Oke. Ini kok 10 juta dari mana? Oke, dari sini. Awalnya peralatan nilainya 35 juta. Oke? Sementara yang disepakati 25 juta. 25. Oke. Jadi penyusutannya berapa? 10. 10 juta. 30. Jadi dikurang ya Pak. 35 dikurangi 25
5. Maka masukkan ke 5 sini kan? Ya. Penyusutan. Oke. Nah, kalau berdasarkan neraca mah bukan 10 juta tapi 6 juta ya. 6 juta. juta. Nah, yang ini nggak dipakai. Oke. Karena sudah dikoreksi kan? Sudah disesuaikan. Ya. Gitu ya. Jadi yang tulisnya adalah 10 Ya. juta. Paham ya sampai sini? Oke? Paham, oke. Sekarang kita lihat modal Mugi awalnya di neraca 95 juta ya. Kenapa jadi 90 juta di sini? Ceritanya gini. Karena ini harus balance pasti karena sudah ada koreksi di sisi harta, berarti modal akan berkurang kan? Atau di sisi kewajiban dan modal akan berkurang. Maka ngitungnya gini caranya. Di sini dijumlahkan semua segini ya. Cara ngitung yang modal Mugi sama dengan ini dikurangi ini ditambah ini. Maka nilainya akan 90 juta. Paham ya? Sampai sini. Jadi dari mana 90 juta ini adalah dari sini total semuanya dikurangi jumlah di sini ini ditambah ini. Gitu ya. Makalah jadilah 90 juta. Sehingga ini akan jadi sama sisi debit dan kredit. Ya. Paham sampai sini? Paham. Paham ya? Oke. Jadi pasti akan berkurang, logikanya pasti akan berkurang nilai modalnya. Kenapa? Karena sudah dilakukan koreksi di sisi aktivanya. Maka dia akan berkurang mengurangi modal, oke? Nah, yang toko Gina pun sama kayak gitu. Kita lihat kas nggak ada masalah karena di sini yang dikoreksi toko Gina itu hanya sisi piutang tak tertagih, persediaan dan kendaraan. Berarti kas nggak ada masalah, masukin. Piutang dagang. Nah, kita lihat piutang dagang. Yang tertera di neraca piutang dagangnya 20 juta 600. Maka kita langsung masukkan saja segini. Karena nanti akan dikurangi di sini. Kerugian piutang. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya piutang tak tertagih. Oke. Oke. Ini masukin saja ke sini. Persediaannya berapa? Persediaannya ini 35 di neraca. Disepakati 33. Maka langsung saja persediaan masukkan 33. Kenapa ada yang berbeda antara akun persediaan dan akun yang lain peralatan tadi? Karena kalau persediaan ini adalah disebutnya aset jangka pendek ya. Atau aktiva lancar, bukan aktiva lancar ya atau aset lancar. Maka langsung saja nggak usah ada penyesuaiannya. Karena di sini nggak akan ada penyusutan gitu kan ya. Tapi kalau yang ini yang kendaraan dia harus disesuaikan karena ada penyusutan sehingga kalau yang kendaraan yang diakuinya 45 juta nilai aktivanya 80 juta maka dimasukin dulu 80 jutanya kemudian nanti dikurangi penyusutan kendaraannya karena yang diakui 45 berarti cara menghitung penyusutannya 80 dikurangi 45 sehingga hasilnya 35 juta gitu ya. Kalau kerugian piutang tinggal masukin saja ke sini. Kalau modal seperti yang tadi kita cari dulu dijumlahkan semua. Kemudian cara ngitungnya sama dengan ini dikurangi ini ditambah ini ditambah ini. 98 juta 600 masukkan ke sini, oke? Jadi sama. Balance. Sama dengan gitu ya, tapi ini harus dihapus karena di neraca di jurnal nggak ada jumlahnya, nggak ada dijumlahkan semuanya. Gitu? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Aman? Aman. Ada Bapak. Oke. Nggak ada? Kalau nggak ada ya sudah. Ada Bapak bentar. Oh ada, siap. Boleh. Kan itu satu perusahaan sama satu perusahaan membentuk suatu perusahaan yang baru. Ya. Nah, misalkan modal yang dikeluarinnya kan berbeda. Modal yang dikeluarin si A sama yang si B itu berbeda. Itu teh tergantung kesepakatan kita. Halo? Dek, kenapa, Dek? Alah, koneksinya. Halo? Modal dari dia 40, B-nya 60%. Oke, terus? Nah, untuk pendapatannya akan
yang besar yang si B apa emang sesuai kesepakatannya gitu? Oke. Kalau bicara urusan bagi hasil ya, beberapa faktor yang harus diperhatikan. Ini saya mau gambar aja lah ya. Ini bagus nih ada pertanyaan kayak gini. Share screen, sharing. Kemudian mana sih cara itu tuh? Ini kelihatan? Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Oke. Saya mau gambar ini dulu biar gampang. Nah, pulpen teh. Nah, ini. Jadi kalau mau masalah bagi-bagi hasil, nih bagi-bagi untung, gitu ya. Faktor-faktor yang diperhatikan itu yang pertama, ya harus diperhatikan adalah bentuk usahanya gimana. Oke, bentuk usahanya gimana. Jadi ini akan berbeda-beda nih antara firma, kemudian atau ada CV, atau ada PT, atau apa lagi, non nirlaba misalnya yayasan gitu ya. Itu akan berbeda-beda nih cara bagi-baginya. Ada koperasi itu beda-beda. Oke, kita harus tentuin dulu atau harus lihat dulu bagaimana bentuk usaha perusahaan tersebut. Nah itu kalau di firma ini caranya gampang. Biasanya kalau di firma sebenarnya dimanapun juga sama sih sebenarnya. Cuma kalau di firma biasanya dari persentase jumlah modalnya yang disetorkan gitu. Modal yang disetorkan tadi misalnya si Gina sama satu lagi lupa tadi teh, si Gina sama siapa, Fajar. sama Fajar. Mugi. Wih, Gina sama Mugi. Iya, Mugi. Gina 40% misalnya, Mugi 50%, maka bisa disepakati labanya nanti pembagiannya seperti ini. Jadi pembagian laba sesuai modal yang disetorkan. Itu bisa kayak gitu kalau firma. Oke. Sebenarnya sama sih yang lain juga. Yang CP juga sama. Nah, kalau yang PT ini agak beda sedikit. Karena laba yang dibagikan ini adalah sejumlah saham yang dia miliki. Oke. Kemudian istilahnya bukan laba ditahan, tapi istilahnya adalah emiten. Oke. Gitu. Istilahnya emiten. Kita lihat di sini misalnya. Kalau mau cek, emiten adalah ini. Pihak melakukan penanaman yaitu salah saya. Kalau oh iya benar. Jadi emiten nanti yang akan mendapatkan laba di di sini di PT. Nah, di PT di sini. Gitu. Bedanya itu. Jadi yang pertama harus diperhatikan dulu bentuk usahanya. Nah, kalau yang ini nggak terlalu terikat peraturan nih. Sorry, yang firma dan CP. Jadi ini nanti tergantung kesepakatan yang menyetorkan modal gimana. Oke, misalnya 1 tahun labanya 1 miliar. Cek saja berapa penyertaan modalnya masing-masing. Kan nanti kan ketahuan ya, modal Mugi berapa, modal Fajar berapa. Itu di situ. Nah, nanti dibagi aja. Kalau misalnya 40-50, berarti untuk Mugi 40% dikali 1 miliar. Untuk Gina Mugi 50% ya. Untuk Gina 40% dikali 1 miliar. Ini kalau labanya 1 miliar. Laba bersih ya. Laba bersih setelah dikurangi beban. Itu untuk pembagian laba. Nah, betul, nanti kita akan bicara itu. Kita akan bicara tentang pembagian laba
di di cerita tentang akuntansi persekutuan gitu. Tapi itu nanti. Oke, kita sekarang ini materinya adalah penyertaan modal. Oke. Sekarang penyertaan modal materinya. Nanti kita akan bicarakan lebih dalam tentang pembagian laba, gimana cara ngitung laba dan pembagiannya seperti apa. Hanya singkatnya, ini sesuai dengan modal. Satu, yang harus diperhatikan adalah bentuk usahanya bagaimana. Oke, bentuk usahanya, badan usahanya gimana. Yang kedua, jumlah penyertaan modalnya seperti apa persentasinya, dan biasanya itu yang menjadi acuan. Memang hitungnya nggak sederhana sih. Itu nanti kita pelajari di materi berikutnya. Gitu, Mae. Ya, Pak. Ada sedikit gambaran mudah-mudahan ya. Kalau masih penasaran bisa ya, gimana? Gimana kalau misalkan si usaha itu lagi jalan, terus tiba-tiba satu perusahaan kayak mau berhenti, kayak mengundurkan diri dari kesepakatannya. Nah, itu ya. Kalau balik lagi ke badan usaha ya. Kalau bentuknya CV, misalnya ada satu orang yang mengundurkan diri, itu CV-nya harus dibubarkan dulu. Gitu. Jadi misalnya di tengah-tengah perjalanan mengundurkan diri atau meninggal, misalnya 3 orang bikin CV gitu ya, tiba-tiba di tengah jalan meninggal salah satu atau mengundurkan diri. Kalau bentuknya CV itu harus dibubarin dulu, CV-nya itu dibubarin dulu, dihitung dulu berarti ketika pembubaran itu teh nilai asetnya berapa, dicek neracanya kan, kemudian laba ruginya berapa, dibagikan terus dibubarkan. Itu kalau CV. Jadi kalau mau bikin lagi sisanya, misalnya tadi 3 orang, yang satu mengundurkan diri atau meninggal, mau bikin ulang lagi ya berarti bikin dari awal lagi. Nah itu bedanya kalau CV. Tapi kalau PT, nah kalau PT gampang. Kalau PT, karena kan saya sudah jelaskan sebelumnya, PT itu terbatas dengan jumlah saham yang dimiliki ya. Misalnya ada PTX gitu, pemilik sahamnya saya, Mae, dan Sri ya, misalnya gitu ya. Saya 40% misalnya, Mae 20%, Sri 30%. Misalnya salah satu di antaranya mengundurkan diri atau meninggal atau mau menjual, bisa-bisa saja. Tinggal jual we, gitu kalau PT mah. Misalnya kalau salah satu mengundurkan diri, salah satu saya atau yang satu meninggal, misalnya siapa yang meninggal? Siapa yang mau meninggal? Contohnya Nanti, Pak. misalnya itu meninggal, ya gampang tinggal diberikan ke ahli warisnya, atau mau dijual ya jual gitu, pindah aja, nggak masalah. Perusahaan tidak terganggu ya, benar nggak aktivitasnya, karena itu berpindah saja berarti yang punyanya sesuai yang terjadi. Tapi kalau CV, perusahaan akan terganggu, perusahaan harus dibubarkan dulu. Makanya tadi saya akan kembali lagi menekankan bahwa faktor pertama adalah kita harus tahu dulu badan usahanya bentuknya seperti apa. Oke, yang kedua baru kita bisa menentukan langkah selanjutnya. Gitu ya. Ada lagi? Silakan. Ya. Mau nanya Sri, silakan. Enggak. Oh enggak, siap. Maya masih ada pertanyaan? Udah, Pak. Udah, oke. Kalau sudah, terima kasih atas pertemuan kali ini. Kalian sehat-sehat terus ya. Soknya dipelajari lah. Guru-guru yang lain juga diingatkan kalau barangkali lupa ngajarnya atau gimana. Jangan sampai kita nunggu, tapi kita harus aktif ya. Kalau ada apa-apa silakan sampaikan saja di WhatsApp grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.